Sayyidina Ali angkat tangan. Ya Rasulullah, aku yang menjawab. Sebaik-baik wanita itu adalah orang yang tidak menunjukkan auratnya dan tidak melihat aurat orang lain. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sekali lagi, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Kita banyak-banyak memuji Allah dengan kalimat alhamdulillahi rabbil alamin. Ibu mau muji apa dengan Allah? Maha mendengar, maha melihat, maha mengampuni, maha menciptakan, maha memberi, maha memberikan rezeki, maha mewujudkan. Sampai ada 99 nama. Bahkan ulama mengatakan tak katik batasan nama atas nama kebaikan Allah. Maka pujian yang paling simple, yang paling singkat untuk segala macam bentuk kebaikan Allah, kita ucapkan apa ibu-ibu? Alhamdulillahi rabbil alamin. Tak usah jauh-jauh. Kita punya anak yang soleh, punya anak yang soleha. Ini siapa yang nunjuk? Allah. Kadang-kadang kita tak didiknya, kita tak binanya, kita tak ngajarnya kadang-kadang. Tapi tak tahu kenapa anak ni kok baik niat, soleh niat. Tuh, ada sebaliknya, Nyai. Kita bina, kita didik, kurang ajar mulu. Ada di sini ada? Ada di rumah siapa? Di rumah siapa itu? Ada. Kita sekolahi, kita jual tanah kita untuk dia. Tapi la ilaha illallah. Waktu kita negur anak kita, nak, kenapa cak itu diam-diam lah mak tahu ada sekolah? La ilaha illallah. Makanya ibu-ibu, kadang-kadang lebih baik sarjono daripada sarjana. Lebih baik siapa? Sarjono daripada kalau dia berakhlak. Makanya kita setiap dapat nikmat apapun ucapkan alhamdulillahi rabbil. Bahkan bukan cuma nikmat. Waktu ibu-ibu dalam kondisi dapat susah sekalipun, sakit, kaki kerit, palak pening, dada agak sesep, tetap muji Allah, cuma ditambah ujungnya alhamdulillahi ala kulli halin. Apa ibu-ibu? Alhamdulillahi ala kulli halin. Apa ulangi lagi? Alhamdulillahi ala kulli halin. Ini lagi kering, badan kaki lagi pegel. Ada tetangga nanya, apa kabar nek? Alhamdulillah ala kulli halin. Ya, sehat badan nih, cuma kaki inilah kering. Ya, yang lagi buntu. Apa kabar? Alhamdulillah ala kulli halin, cuma itulah lagi agak buntu. Ibu-ibu dah usah nganjuk tahu dari rai-rai bela ketengokan. Nah, pujian alhamdulillahirabbil alamin inilah yang harus keluar dari lidah kita galau-galau. Buntu, sakit, sehat, nyampak, tak nyampak, itu semua ketentuan Allah. Tengok saudara-saudara kita yang ada di ujung Turki sama Syria. Siapa yang berkendak buminya hancur? Siapa yang berkendak gedungnya hancur? Maka ada satu video
Saya nengok bapak-bapak yang nengok anaknya, istrinya terkubur, ditimpa bangunan. Apa yang dia bisa ucap? Alhamdulillah ala kulli hali. Alhamdulillah ala kulli hali. Alhamdulillah ala kulli hali. Apa artinya? Segala puji bagimu ya Allah atas segala macam keadaan. Nah, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, yang kedua, ini belum ceramah, ini baru mukaddimah ini nih. Ya. Salawat dan salam mudah-mudahan tersanjungkan dari lidah kita untuk manusia yang menjamin keselamatan kita. Ibu-ibu, Bu, Habib Umar pernah ditanya, kenapa kita salawat dengan Nabi itu kalau bisa sampai nangis-nangis, kenapa? Siapa yang bisa jawab? Kalau ada yang bisa jawab, nemui Nyai Hapso minta hadiah. Kenapa kita itu kalau salawat, kalau pacak sampai nangis-nangis, kenapa? Karena Nabi sudah lebih dulu nangis untuk kita. Bahkan mohon maaf, kadang-kadang kita tidak pernah nangisi diri kita dewe. Nabi nangisi kita, ya Allah, aku tuh takut nian umat aku masuk neraka. Nangis, bahkan nangisnya tuh sampai cak budak kecil. Ya Allah, ya Allah. Tuh sampai semua itu. Cak mana wong nangis sampai budak kecil? Saking minta tolong sama Allah supaya ibu-ibu khairun nisa di tebing ini semuanya jadi masuk surga. Dan mohon ampun tuh Bu, bukan cuma yang rajin ibadah, yang dipikiri Nabi ini yang paling berdosa nih nak. Kalau yang bertakwa nih aman, yang paling berdosa ngatoi wong ada di dia, ngambil sendal wong ada di dia. Masya Allah, apa bahaya dosa ada di dia, ini yang paling ditangisi. Nah kita bersyukur ada Nabi yang galak nangisi kita. Oke, sekarang aku nanya sama ibu, ada wong galak ganggu kita, galak zolimi kita, kira-kira ibu nangisin dia atau benci dia kira-kira? Aku yakin dari depan sampai belakang sudah pasti katanya satu, meluat. Betul? Tapi Nabi dah. Justru yang mak inilah yang kata Nabi nak ku tangisi. Makanya sebelum peristiwa Isra dan Mi'raj, Nabi datang ke Taif. Nyampe di Taif, Nabi belum dakwah, baru datang. Ada dua orang yang sangat dewasa berkata, Muhammad, bisa ndak Tuhanmu itu ngutus Nabi selain model cak kau ini? Ya Allah. Bisa ndak kira-kira Allah tuh ngutus Rasul selain kamu? Kenapa aku benci banget lihat kamu nih Muhammad? Nabi diem baik. Coba kira-kira ibu ngomong sama aku cah itu. Ya, baca ada Ustaz selain Ustaz yang datang sini. Nengok Ustaz ini mulut buncit, meluat pula ini. Nah, apa berat? Nabi diem baik. Kalau aku rajangku, datanglah jauh-jauh ke tebing lagi diomong itu. Coba kan? Tapi subhanallah Nabi diam. Sampai ada orang tidak pakai ngomong lagi, lempar batu sampai Nabi lari sampai masuk Nabi ke dalam satu kebun. Di kebun itu kakinya berdarah, badannya terluka. Allah yang mengutus Nabi. Jibril, coba lihat nasib kekasihku Muhammad. Tengok. Datang Jibril, Muhammad, apa yang bisa ku bantu untukmu? Apa gunung ini ku mbak, aku angkat, ku lemparkan kepada orang-orang Taif ini? Jangan Muhammad, jangan. Aku datang ini bukan nak untuk menghukum mereka. Aku datang ini justru nak nolong mereka, nak bimbing mereka. Nah, Bu, ada tak di sekitar wong kita ini yang cak ini nih modelnya? Wah, Saro, angel model yang cak ini. Kita yang bersalah, dia yang nangisi kita. Kita yang berdosa, dia yang berdoa. Coba, kita nih jangankan wong lain, ibu-ibu, kadang-kadang kau lagi jengkel sama laki, mati dah kau, awas kau. Tapi ini bukan ibu-ibu sini, bukan.
Ini nih ibu-ibu yang di Linggau situ. Nah, kalau ibu-ibu sini insya Allah lebih parah. Ya. Nih Pak Fauzi ini aku tanya, berapa lama balik ke rumah? Nah, kadang-kadang 2 bulan sekali, Ustaz. Ngapo? Biasalah daerah sini masih agak rawan. Dalam hati aku apa yonian, awak belago weh. Ya, baik ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita sholawat sebentar sama baginda Nabi walaupun tadi kita sudah sholawat. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Bareng-bareng. Sallallahu. Ungkapkan. Sallallahu. Ya Rasulullah, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Sama-sama. Ya Habibi ya Muhammad, ya Rusal Khafiqaini. Lagi. Ya Habibi ya Rasulullah, ya Rusal Khafiqaini, ya Muayyad, ya Mumajjad, ya Imaman Qiblat. Sallallahu amma, sallallahu sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, alangkah indahnya hati Nabi hari ini ya. Nengok ibu-ibu bersalawat untuk Nabi. Nabi tidak minta balas apa-apa. Asal ibu galak salawat, salawatnya untuk siapa? Untuk ibu itulah. Bukan untuk Nabi. Nabi tidak perlu ibu salawati sudah pasti masuk surga. Nah yang kita nih belum ada kartu kaplingan surga nih. Belum ada. Kecuali aku. Belum ada juga. Sama. Baiklah, yang kami banggakan nyai kami ya, Ketua Majelis Ta'lim Khairun Nisa ya, Nyai Hafsah, dan orang yang diamanatkan untuk memberikan keamanan, kenyamanan kita galau-galau, yaitu Bapak Fauzi selaku Kapolsek Tubing Tinggi ya. Kita doakan mudah-mudahan walaupun beliau ini jauh dari keluarganya, bernilai pahala di sisi Allah. Amin. Ya. Semuanya di sini para tetua yang mohon maaf, kami tidak bisa sebutkan satu-satu. Ibu-ibu dari majelis taklim ini yang aku tertariki kata-kata khairun nisa, sebaik-baik wanita. Sungguh ini cita-cita yang luar biasa. Kaum ibu-ibu kalau ditanya apa cita-cita kamu, aku nak jadi khairun, itu baik. Kalau anak nanya, mak tahu apa cita-citanya? Wah, dulu banyak nih anak nak jadi dokter, nak jadi pilot, nak jadi pramugari, nak jadi wong kayo. Tapi sekarang nih nak lewat galau. Maka cita-cita yang paling utama adalah jadi apa ibu-ibu? Khairun nisa. Apa arti khairun nisa? Sebaik-baik wanita. Itulah cita-cita kita. Hah? Dulu nak, waktu ibu masih gagah, masih cantik, wah, rasa nak keliling dunia. Tapi apa boleh buat, nasib mak di tebing nih lah.
Dem, berarti dem cita-cita yang paling utama khairun nisa. Pergi ke Amerika, dak wajib. Pergi ke Australia, dak wajib. Tapi yang wajib pergi ke surga. Pergi ke surga, Bu, yang wajib nih. Pergi haji, be. Kalau dak mampu, dak wajib. Maka kita dak hati lain kapan ditanya khairun nisa. Cita-citanya jadi khairun. Nah, cuma sekarang kutanya, apa dia khairun nisa itu? Apa yang jilbabnya yang paling pade? Apa yang jilbabnya lebih mirip buayo? Apa yang model jilbabnya cak ular nago? Hah? Nah, ketika Nabi sedang duduk dengan para sahabat, nak tahu tak jawabannya nih kira-kira? Nak tahu dak? Nak tahu nian apa nak tahu baik? Kamu nanya. Main ini payahnya Hamso. Nanya dikit. Terus jadi cak mana Ustaz nanya itu khairun nisa? Kami nanya. Tanya-tanya. Main ini Ustaz kalah viral, ya. Yang main ini viral. Teko anak-anak gitu. Emaknya nanya, cak mana sekolah tadi nak? Kami nanya. Oh, lempari cangkir lah. Ya udah, kita lewati dulu kamu nanya. Apa kata Nabi ngomong sama para sahabat? Wahai para sahabatku, kamu tahu enggak siapa khairun nisa? Sahabat diem galau. Siapa nian sebaik-baik wanita nih? Ya sudah, kata Nabi. Sampai sahabat dapat PR dari Nabi. Besok aku tunggu jawaban siapa khairun nisa. Sahabatnya lagi bingung. Siapa nian khairun nisa itu? Ya. Nah, Sayyidina Ali balik. Dan biasa para sahabat itu kalau balik ketika ketemu istrinya, pasti istrinya nanya, "Tadi Nabi nyampaikan apa saja?" Nabi cuma bertanya hari ini. Siapa nian yang orang yang disebut dengan khairun nisa? Lalu Sayyidah Fatimah berbisik ke telinganya. Di BCI, tidak kunjuk tahu dulu karena ini masih bisi-bisian. Kalau udah kunjuk tahu udah bisian, udah lagi bisi. Dah. Besok, wah Sayyidina Ali punya jawaban. Mantap nih jawabannya nih, ha? Akhirnya kumpul lagi sahabat. Bagaimana pertanyaan aku kemarin? Hah? Ada yang sudah bisa jawab? Sayyidina Ali angkat tangan. Ya Rasulullah, aku yang menjawab. Sebaik-baik wanita itu adalah orang yang tidak menunjukkan auratnya dan tidak melihat aurat orang lain. Oh, Abu Bu tadi sebaik-baik wanita tadi? Orang yang tidak menunjukkan auratnya dan tidak melihat aurat orang lain dengan sengaja. Nabi kaget, kok bisa Sayyidina Ali jawab? Lalu Nabi bertanya, kamu dapat jawaban dari mana Sayyidina Ali? Wahai Ali, aku dapat dari seorang wanita yang sangat khairun nisa. Siapa? Putrimu bernama Sayyidah Fatimah. Apa katanya? Ibu-ibu kata Rasulullah, wahai Sayyidah Fatimah, ya. Kenapa? Sayyidah Fatimah itu Bu, salah satu wanita yang tidak kepengen aurat tubuhnya terlihat dan paling tidak suka ngintip-ngintip aurat orang lain. Apalagi nak tahu aib orang lain. Apalah aib Nyai Hapso nih. Apalah aib Pak Fauzi nih kira-kira. Dah marah dia. Nah, makanya di kuburan itu ada istilah keranda. Tahu keranda? Keranda itu kan ada tutupnya tuh. Itu yang pertama kali nyuruh untuk keranda bertutup itu siapa? Sayyidah Fatimah. Karena dulu mayat itu ibu-ibu setelah dikain kafan dem kayak ditandu we. Maka Sayyidah Fatimah dak galak bentuk tubuhnya yang dibungkus kain kafan terlihat oleh orang banyak dan dak mau sekedar ditutup dengan kain. Kepengennya pakai apa? Pakai keranda. Dak mau. Makanya sekarang ini ada yang amalan kita cak manowong dikubur, ditutup, dipakein apa? Kain segala macam. Itu semua syariat daripada Sayyidah Fatimah. Kenapa? Saking dak galak auratnya ditengok.
Makanya ibu-ibu, aku berpesan sama ibu-ibu, kalau memang jadi khairun nisa nian, maka kata Sayyidah Fatimah tadi apa? Jaga auratnya dan jaga mata ini untuk memandang aurat orang lain. Ini baru urusan aurat, bukan apa-apa. Nyai Hafsah di Linggau itu kadang-kadang, ya Allah, ada ibu-ibu memang senam, memang pakai jilbab, tapi agak cak lontong itu nah tebelek ya, kebetulan dia mimpin senam pula, ya Allah, aku pula peserta senam ini. Ada Pak Fauzi, dalam hati aku nih, nengok haram, dak ditengok barang bagus. Awan ya ibu-ibu, jadilah sebaik-baik wanita, dak kepengen bagian daripada auratnya ini terlihat. Oh, bukan apa-apa. Inilah salah satu ciri-ciri sebaik-baik wanita yang digambarkan oleh Sayyidah Fatimah sebagai jawaban kepada Rasulullah. Tuh, terlebih-lebih lagi ibu menjaga apa? Kehormatan diri. Tidak mudah ya. Lah kita ini apa? Sekedar digombal-gombalin lana, ditegur-tegur lanang yang nilai teguran itu dak katik guno. Ya, mungkin kalau sudah tua-tua cah ini tidak pula lah. Kadang-kadang waktu di sekolah itu apa? Contoh, anak-anak betina kita diapoi oleh yang kawan-kawan lanangnya. Cantiknya engkau nih ya. Kakaknya. Nah, akhirnya timbul obrolan-obrolan yang katik guno. Ini bahaya, ini pembuka. Contoh, aku udah kati urusan dengan ibu-ibu, tiba-tiba main goda-goda, wah cantik nih ya gaunnya hari ini. Ini bahaya. Kenapa? Ini pembuka dalam rangka apa? Laki-laki dan perempuan untuk membuat maksiat. Dan ingat, sampai-sampai naudzubillah min dzalik, maka jangan heran sekarang ini banyak perzinahan, banyak perselingkuhan. Dimulai dari ini tadi. Nggak atik-atik perlu WA, mentang-mentang sekantor, dek, nengok jam kakak dak tadi? Ya, padahal lanang itu pura-pura nanya. Kita kalau bukan waktunya untuk jawab, nggak usah dijawab. Karena kalau sudah dijawab, nah kak, aku dak nengok. Nambah pula, besok coba aku tengok. Nah, ini. Inilah yang terjadi. Kenapa? Nih, ada satu cerita ketika Nabi pelaksanaan Isra dan Mi'raj. Hati-hati bagi yang berzina. Apa kata baginda Nabi? Nabi ketika Isra dan Mi'raj tercipta dalam kitab Qissatul Isra wal Mi'raj yang dihasyiai dengan hasyatul dardir. Nanti ada satu orang yang di akhiratnya sebelah kanan daging masak, sebelah kiri daging mentah. Tapi dia malah milih daging mentah. Dimakannya lagi, karena nggak tahu mentah, tentu mual muntah. Habis yang muntahnya dimakannya lagi. Yang ini, siapa ini orang? Apa kata Jibril? Ini orang punya istri yang halal, yang sah, tapi milih perempuan yang tidak halal, yang bukan istrinya. Atau sebaliknya, ini adalah perempuan punya suami yang halal, yang sah, milih laki-laki yang tidak haram, yang ada halal, yang haram. Nah, ini pesan buat kita. Dan aku kepengen majelis ibu ini benar-benar khairun nisa, bukan sekedar namo. Ini aku tengok ibu-ibu nih. Ibu-ibu ini cantik-cantik, tapi hiasannya sedang-sedang. Ini yang bagus. Karena jangan juga ibu-ibu ke masjid ini hiasannya yang abang bibir beratnya 7 gram, bedaknya kapan dikerok menghasilkan 0,5 kilo. Nah, ini yang bahaya ya.
Karena kalau ke masjid itu Bu, syaratnya ibu-ibu nih boleh ke masjid, berhiasannya itu tidak berlebih-lebih. Kenapa? Kalau tertengok laki-laki kanji, yang namanya lanang tuh kanji kalau Bu, mulai yang dari situ sampai ya kecuali aku ya. Kalau aku nih insya Allah lebih kanji. Iyo, kamu udah agamian kan, kalau aku udah kanji kan, sudahlah, biarlah aku menghinakan diri. Apalagi yang pakai sarung nih, wah ini wah. Ya. Yang pakai sarung nih lah yang paling bahaya. Kenapa Bu? Udaranya bebas. Kalau yang pakai celana Pak Fauzi ini sempit nih udaranya. Nah, balik ke yang khairun nisa, poin pertama tadi. Ibu-ibu jangan remehkan. Apalagi ini mohon maaf dalam sholat, inilah ditegur oleh banyak ulama, termasuk salah satu tokoh NU. Ibu-ibu yang sholat, kalau bisa yang bagian dagu sini nutup sampai ke dagu sini. Karena ini bagian daripada aurat. Jadi kalau sholat mulai dari sekarang, kalau macam belilah mukena yang agak sampai sini. Jangan sampai gara-gara bagian cuma tak nyampe 10 cm ini kita tak sah sholatnya. Biar ibu-ibu aku galau, ayu-ayu aku galau, bibi-bibi aku galau di sini, betul-betul jadi khairun nisa. Oke, ini yang pertama. Jadi sebaik-baik khairun nisa tadi apa ibu-ibu? Jaga aurat. Dan jangan ngintip aurat orang lain. Terlebih nak tahu aib orang lain. Ini bahaya. Tak usah tajasus, mato-mato iwo, tak perlu. Selagi belum nampak, nyatakan tidak. Selagi belum nampak, nyatakan tidak. Jangan main-main. Ya. Yang kedua, apa ciri-ciri khairun nisa? Jaga lidah. Nah, kenapa? Allah memang menciptakan perempuan ini dengan huruf yang lebih banyak, dengan kata-kata, kalau berkata-kata tuh yang lebih lancar. Untuk apa? Loh, memang sengaja Nyai Allah ciptakan perempuan ini mulutnya tuh apa? Bicaranya lancar, manja-manja. Kenapa? Karena bakal menjadi taman daripada taman surga bagi siapa? Bagi istrinya, bagi anak-anaknya. Ibu-ibu ini memang diciptakan oleh Allah. Kalau ngomong tuh, kalau bahasa kita tuh agak lenje. Memang mah itu. Bukan berarti lah lenje manjo tuh boro. Tidak. Kak, nak kemana? Nah itu memang betul. Coba kalau punya istri, nak kemana Kak? Ayolah ngeri pula gitu. Ya. Memang mah itu perempuan itu. Ya. Tapi lidah ini yang jadi masalah bukan manjanya, bukan lembutnya, bukan beralun-alunnya, tapi tidak pada tempatnya. Ini kalau sama bosnya, halo Bapak, ya minta maaf. Ini agak terlambat. Sama bosnya itu. Tapi sama bapaknya, sama lakinya, apa Kak? Lah, terlambat dikit apa-apa. Acak daripada terlambat baik. Lah. Tadi sama bosnya tuh minta maaf. Ngapa lagi suami dewe? Masya Allah. Tapi sekali lagi, yang ma ini bukan ibu-ibu yang ada di sini. Ya, yang di sini paling siko 2, 3, 4, 5. Ini awas, jaga lidah. Ya, kita contohnya banyak lah Bu. Contoh, aku akan contohi tentang siapa? Seorang wanita yang selain Sayyidah Fatimah yang disebut dengan khairun nisa. Siapa dia? Sayyidah Asiyah. Siapa namanya Bu? Aku yakin seburuk-buruk suami kamu dak kate yang lebih buruk dari suaminya Sayyidah Asiyah. Siapa suaminya Sayyidah Asiyah? Firaun. Kira-kira kamu gak ada nama anak kamu Firaun? Pas akikah uji kiainya, saya telah namakan putra saya Firaun. Ndak kate, itu aku yakin
dari ujung dunia ke ujung dunia dak katik manusia yang kepengen nama anaknya Firaun. Belum pernah aku dengar. Apalagi Korun. Nggot mah ini, mohon maaf Pak Fauzi, sejahat-jahat kita, seburuk-buruk kita, aku dak kalah nama anak Abu Jahal. Firaun, Korun, Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Rokok. Ini sedulur galau nih, ya, sedulur, senenek, sepuyang. Nih, satu hari ibu-ibu, ini Sayyidah Asia ini istri yang Masya Allah. Siapa tidak kenal Fir'aun? Fir'aun itu ya Allah. Ini salah satu wanita yang dicintainya paling cantik, paling solehah. Ada satu kisah. Sayyidah Asia ketahuan beriman dengan Allah. Ini nak dapat ilmu tak ini kira-kira? Dapat ya? Nah, mudah-mudahan dapat ilmu. Aku kepengen nganjuk ilmu, tawonya dikit-dikit. Kalau tawonya banyak, ujungnya pelawaknya ini. Ya. Nah, ini Sayyidah Asia ini satu hari ketahuan beriman. Asia, kau beriman kepada Allah? Lembut dia jawab. Allah Tuhanku, Tuhanmu, wahai suamiku. Masih dia manggil Fir'aun tadi siapa? Suamiku. Kalau kita lagi marah, oi Allah tuh Tuhanku, Tuhan kau, awak dajjal kau ini. Nah. Lah lain lagi cerita. Hah? Wahai suamiku, kau tidak mau menuhankan aku? Tidak, Tuhanku adalah Allah. Tentara, tangkap Sayyidah Asia, tangkap Asia. Ditangkap ibu-ibu, ditangkapnya bukan cuma ditangkap, badan yang lembut, badan yang indah, badan yang Masya Allah. Sayyidah Asia tuh, wong semesir tuh berebut nak ngawini Sayyidah Asia, dapat di tangan Fir'aun. Badannya yang indah itu bu, diikat dengan tali sekuat-kuatnya, bukan tali rupiah. Ini tali, tahu dewek. Kalau wong putih, badannya diikat sekencang-kencangnya jadinya biru. Kalau wong hitam, diikat cak udang masak. Dan jangan tersinggung ibu-ibu. Ustaz ini ngata hitam, jangan, tidak sama baik. Aku juga hitam. Nah, ini diikat, kemudian dibaringkan di tanah padang pasir. Subhanallah ibu-ibu, di bawah sinar matahari. Tapi Allah sayang dengan Sayyidah Asia. Apa yang terjadi? Allah kumpulkan awan supaya matahari tidak menyinari kulit Sayyidah Asia. Itu hari itu dari pagi enggut sore dijemur. Tahu dewek padang pasir Mesir. Siapa yang sudah pernah haji? Kalau tahu waktu itu musim panas, ya Allah bu, saya ini 6 tahun di Yaman. Tahunian musim panas daerah Timur Tengah tuh Pak Fauzi. Ya, panasnya luar biasa. Kalau kamu bilang tebing panas, belum panas. Ya, sepanas-panas tebing dikipasi masih dingin. Tapi kalau di Yaman, makin dikipasi, makin menusuk kulit. Oke, balik kepada Sayyidah Asia tadi. Besok Fir'aun telah menyiapkan batu besar untuk nimpo siapa? Nimpo Asia. Jadi batu badan Asia itu tidak jauh dari ibunya. Nah, dibalingi, kemudian didatangi batu besar untuk ditimpokan di pojok siapa? Di pojok Asia. Kira-kira ibu kalau disiksa cak itu, cak mana kira-kira? Asia, oi Asia tebing. Ini bukan Asia Firaun, bukan. Asia wong tebing, ada Asia wong tebing. Oh itu dia, tapi ketinggalan cak Asia nih. Asia tebing. Kau nak beriman dengan aku apa tidak? Iya. Alah takut gitu. Apalagi lah nengok batu sebesar itu. Tapi Asia tidak. Walaupun badan kulitnya sudah sobek-sobek hancur. Subhanallah ibu-ibu. Ini Asia ini, apa yang terjadi? Dia tahu ini suaminya, tapi doanya nih yang bikin hati cak mano gitu hati. Aku dengar ceritanya nih, ya Allah, aduh di dunia ini betino yang cak ini. Apa doanya bu? Apalah kira-kira menurut ibu doanya? Apalah kira-kira? Aku yakin kalau Asia tebing yang disiksa tadi, ya Allah, bunuh lelaki aku nih Allah, kubunian dia nih Allah. Aku bininya lagi disiksa, kurang ajar nih Allah, laknat. Itu kalau Asia tebing.
atau Asia Linggau, ya, sama be. Tapi apa doanya Pak Fauzi? Punya suami kayak Fir'aun doanya, Rabbi benili baitan fil jannah. Ya Allah, bangunkan aku rumah di surga. Aku tak mau rumah Fir'aun besar istana tapi kayak neraka. Tapi aku mau minta rumahmu di surga ya Allah. Kalau memang aku tersiksa, ini terjemahan aku, tapi doanya pendek. Rabbi benili baitan fil jannah. Apa coba baca. Rabbi benili baitan fil jannah. Rabbi benili baitan fil jannah. Baca doa ini sehabis salat. Ya Allah, bangunkan aku rumah di surga. Tapi jangan ditambah. Rumahku buruk nian ya Allah. Tiang belana roboh. Di kopeng laki pula. Laki aku ni pula ya Allah cak pekak nian. Lah, jangan. Tapi cukup doakan begitu. Rabbi benili baitan fil jannah. Subhanallah. Sebelum batu itu nempel di tubuh Sayyidah Asia, nyawanya lah dicabut. Sehingga Sayyidah Asia tidak merasakan sakit dari batu tadi. Tapi tahu dewek bu, yang namanya manusia ditimpa batu besar, cak mana bunyinya? Seperti telok diinjek. Cak mana telok diinjek? Kulitnya pecah, isinya muncrat ke mana-mana. Tapi alhamdulillah kasih sayang Allah. Nah, inilah namanya khairun nisa. Lah berapa watino yang kutunjuki? 2. Yang pertama siapa? Sayyidah Fatimah. Yang kedua tadi siapa namanya? Asia. Nah, yang ketiga, siapa karakter perempuan yang ketiga? Karakter wanita yang hatinya seperti Sayyidah Masyitah. Apa ciri-ciri wanita yang mantap? Siap menerima ujian seberat apapun. Nah, ini memang berat. Tak apa-apa, Nyai ngaji cak ini ya. Ngaji tentang khairun nisa ini tak apa-apa ya. Aku tadi tak terpikir, ini di mobil tak terpikir. Cuma Nyai tadi nyebut judul majelis taklim ini khairun nisa. Tak tahu muncul dewek. Ini berkah mungkin ibu-ibu ni ahli surga kalau. Maka tiba-tiba aku muncul nak ceramah tentang khairun nisa ini. Siapa wanita yang hatinya mantap walaupun ujiannya berat? Di dalam kisah Isra dan Mi'raj ada wanita yang bernama Masyitah. Siapa namanya bu? Apa? Ada juga Masyitah tebing? Oh ada. Wah lengkap nian berarti Nyai. Lengkap nian. Nyai Hafsah ada Hafsah di zaman Nabi ada, jangan usah khawatir. Nah yang agak ribet tuh Nikita. Nah ini tak kata. Ya, kalau di zaman Nabi tak kata yang namanya Nikita itu tak kata. Nih, Masyitah. Nah, kukira sebagian tak tahu cerita Masyitah ini. Apa arti Masyitah itu? Masyitah itu artinya tukang sisir. Jadi Masyitah itu artinya apa? Tukang sisir. Siapa yang disisiri? Anak putrinya Fir'aun. Bagaimana kisahnya ibu-ibu? Nabi waktu melintasi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, Nabi nyium bau wangi ini ya Allah. Bu, dak katik lanang sewangi Nabi Muhammad. Ibu kalau dekat aku bau keringat. Apalagi dekat laki ibu. Mohon maaf Pak Fauzi ya. Itu ada seorang wanita, Ummu Sulaim namanya. Itu tiap hari satu hari pernah Nabi tidur di rumahnya, numpang tidur, numpang istirahat. Itu netes keringat Nabi. Kemudian dia mengambil botol keringat Nabi diwadahi. Lalu Nabi nanya, ngapo ngwadai minyak ini? Mada tasna'in ya Ummu Sulaim? Apa yang kau lakukan? Rasulullah, kami ngumpulkan minyak wangi keringatmu. Untuk apa keringat aku dikumpuli? Untuk jadi minyak wangi. Tuh, siapa yang di sini pernah ngumpuli keringat lakinya? Ada? Nyai pernah ngumpuli keringat Yai?
Tak sanggup, bukan tak pernah. Yang kedua, yang pertama tak sanggup, yang kedua tak kata guna. Keringat masam, pahit, kelat. Lengkap. Ya. Ini keringat baginda Nabi. Nabi kaget, sep. Kok wangi nian? Saya ini wangi, kata Nabi. Tapi kok kalah wanginya dengan wangi ini? Apa kata Nabi Muhammad? Jibril, wangi apa ini? Apa kata Jibril? Ini wanginya masyito. Kok bisa? Nabi belum tahu waktu itu. Dapat cerita dari malaikat Jibril. Masyito itu seorang wanita yang nyisir rambutnya putri Fir'aun, jatuh sisirnya. Masyito ngambil dengan mengucapkan bismillah. Putrinya Fir'aun tak terima. Kenapa? Karena Masyito beriman kepada selain ayahnya. Ngadu dengan ayahnya. Apa kata ayahnya? Masyito, Masyito ini termasuk pembantu kesayangan. Apakah engkau mau menarik omonganmu? Tidak, aku tak galak narik omongan aku. Allah Tuhanku, Tuhanmu, wahai Fir'aun. Kalau mak itu kau kubunuh, bunuhlah aku. Tapi sayang, apa godaannya, Bu? Bukan cuma Masyito yang dibunuh, suaminya dibunuh, 2 anaknya dibunuh. Nah, kita kira-kira sanggup tak diancam mak itu? Aku teruskan dulu cerita aja, biar kita lebih tahu di mana mantapnya hati Sayyidah Masyito ini. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, Fir'aun masak banyu sepanci besar, Masyito diikat, suaminya diikat. Fir'aun megang 2 anaknya, dan salah satu anaknya masih bayi. Masyito, dan suamimu mau ndak engkau tarik omonganmu beriman kepada selain aku? Tidak mau, kata Masyito. Kubunuh suamimu. Diam Masyito. Ya, kalau kita kubunuh suami, bunuhlah Fir'aun. Aku lalu luat dari dulu. Itu uji kita, uji Masyito tebing tadi. Masyito, kubunuh laki kau. Bunuhlah Fir'aun. Ini melalamu ego dan hidup mending pala. Uji Masyito tebing. Ya. Tapi Masyito diam baik, tak bisa jawab apa-apa. Kenapa? Dia nak jaga keimanannya sama Allah. Suaminya dibunuh, Nyai. Masukkan, bayangkanlah, dimasukkan ke panci panas. Kalau masukkan ke panci panas, panci yang ada airnya, mati langsung atau tidak kira-kira? Tidak, tersiksa, motong dulu dari ujung kuku sampai ujung ubun-ubun, Bu, ya Allah. Mending kalau langsung dipenggal, mati seketika. Ini direbus, jak kamu ngerebus bebek tuh. Kamu asik-asik ngerebus ayam, bebek. Sebelum direbus, dicocok-cocok dengan apa karbu, biar lemah. Ya, subhanallah, tuh direbus, Bu. Yang namanya direbus, mak mana perasaan direbus itu? Tidak langsung mati, terasa nian angetnya banyu itu. Wah, aku kalau main ini, kalau walaupun pakai imaman ini berubah juga kalau. Pahmi, tarik omongan kau. Tidak, kurebus kau. Yalah. Berubah. Ya, contoh. Pahmi. Apa uang hasil riba? Haram. Tapi ini nak kunjuk ke pondok kau, halal. Berubah hukum. Ini jangan main-main. Masyito dah nangis, ya Allah, suamiku mati. Anaknya yang agak besar, ku bunuh. Masuk lagi. Nah, tinggal yang bayi. Wahai Masyito, kata Firaun, nih bayi dipegang. Nih, suamimu sudah mati. Kakaknya sudah mati, nih gimana anakmu yang bayi? Di mana hati nurani dirimu seorang ibu? Sempat Masyito goyah, ingin menyembah Firaun, tapi ada keajaiban. Bayinya ngomong, Qai ya ummi, terjunlah ke dalam air itu, wahai ibuku, tidak usah khawatir, katanya. Kenapa? Mantapkan hatimu dengan kalimat la ilaha illallah. Mantapkan hatimu. Kenapa? Tadi ayah waktu direbus, sebelum badannya nyampe kena air, Allah sudah cabut dulu nyawanya. Jadi badannya yang direbus tadi tidak terasa sakit.
Begitu juga dengan kakak aku, wahai ibuku, mantapkan hatimu dengan kalimat la ilaha illallah. Fir'aun kesal, bayi tadi dijemplung, kayaknya tekor dia dijemplung. Kira-kira ada tak kita di dunia ini sekarang ujiannya seperti Mas Ito? Ngapa sekedar diuji sholat 5 waktu beratnya? Ngapa sekedar sholat tarawih lagi dak kuawo? Sholat tarawih di sini berapa rakaat? 20? 11 atau 20? Di sini 21, mantap. Yang 11, mantap. Yang 20, mantap. Aku ulangi lagi. Yang 20, mantap. Yang 11, mantap. Bagus juga. Yang dak mantap, yang dak nian. Ya. Apa beratnya sholat tarawih? Apa sholatnya 5 waktu dibandingkan ujian dengan Mas Ito? Apa beratnya kita ini untuk nutup aurat dibandingkan ancaman mati yang dihadapi oleh Sayyidah Asia? Apa beratnya ibu-ibu? Apa? Sekedar sholat tarawih baik ya Allah. Ya, sekedar sholat 5 waktu baik ya Allah. Sekedar puasa Ramadan baik ya Allah, tidak sanggup. Pertemuan yang lalu pernah aku tanya kan, memang berapa lama nih yang sholat tuh kira-kira? Satu sholat 5 menit. 5 kali 5, 25 menit. Lama mana dengan masak rendang? Oh ya Allah, oh masih tahu tebing. Asia, ayo 5 menit ibu-ibu, ya Rabbana ya Karim. Kalau ada orang sholat subuh selama 3 jam, itu sholat paling sesat di dunia. Lah habis waktu 3 jam. Subuh itu paling pendek. Beneran sholat subuh sampai 3 jam. Allahu Akbar. Jam 15 menit cuma takbiratul ihram bae. Apalagi jadi imam tuh baca Qur'annya 3 pilihannya. Pertama tahqiq. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Ini tahqiq. Yang tadwir, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Ini tadwir sedang. Yang berikutnya hadar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Di antara 3 ini kamu milih yang mana? Tidak usah nyawab, aku tahu. Aku tahu masjid ini pasti milih yang ketiga. Sisip dikit Ustaz, kalau pas ada yang keempat. Dalin, sisip dikit. Ya, tapi ya memang tidak bagus juga kalau imam itu terlalu lama. Yasin. Nah, kalau model imam baca Quran ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lari galau. Kira-kira sholat tarawih kamu milih yang mana? Yang pertama, yang kedua, yang ketiga? Oh, itu aku yakin ya. Kalau imam tarawih yang ketiga tadi, selesai. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oh, itu pasti itu jawabannya. Tapi jangan tulah yang pertama tadi. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kota amal naik pojok bala imam. Nah,
Sholat 5 waktu. Dan aku yakin ibu-ibu kalau nggak sempat ke masjid, sholatnya di rumah, betul tak? Jangankan ibu-ibu yang cuma hafal 3 surat, Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas, yang hafal Quran baik, kalau sholat dewean 3 surat itulah. Kalau sholat dewean, tanya sama Pak Fauzi. Jangankan kita yang cuma hafal 3, yang hafal Quran baik, kalau sholat dewean 3 itulah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, habis sholat doanya singkat pun. Ya Allah, doa yang kemarin lah ya Allah. Ya. Ditambah pula oleh orang tebing, doa kemarin lah ya Allah, itu lagi belum kabul. Oh itu bing. Ya Rabbana ya Karim. Ibu-ibu, galak dah aku ajari doa paling pendek. Selain doa yang diajarkan oleh Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ada doa yang paling pendek diajari oleh Nabi. Ikuti aku. Allahumma inni as'aluka min khairi ma sa'alaka minhu nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa inni a'udzubika itu tuh doanya pendek. Ya sudah, artinya baik. Apa artinya? Ya Allah, aku minta seperti apa yang Nabimu minta. Aku berlindung seperti apa yang Nabi aku berlindung kepadamu ya Allah. Nah itulah doanya. Cuma bacaan bahasa Arabnya panjang. Ya, artinya apa tadi? Ya Allah, aku minta dari semua kebaikan yang Nabiku minta, dan aku berlindung dari semua keburukan yang Nabiku berlindung kepadamu. Itulah doanya. Jadi kalau ibu dalam posisi mungkin lagi down ya nak ibadah tuh, doanya itu, ya Allah, aku minta dari semua kebaikan yang Nabiku minta, dan aku berlindung dari semua keburukan yang Nabiku berlindung kepadamu ya Allah. Itu doanya. Ya. Itu intinya. Cuma bahasanya Oke, ibu dah usah ikut-ikut ya. Aku doakan, ibu aminkan. Allahumma inni as'aluka min khairi ma sa'alaka minhu nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inni a'udzubika min syarri ma sta'adha minhu nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Antal musta'an wa antal balagh, la haula wala quwata illa billah. Nah, itulah doanya sebenarnya ya. Cuma aku tahulah ibu-ibu kan ininya lah sudah Pentium 1 jadi agak berat ngapalnya ya. Nah ibu-ibu mantepkan hatinya seperti Mas Syito. Kenapa? Karena kata Zainuddin MZ, hidup ini kadang-kadang sangat menggoda hati kita. Ngapain dah? Ya Allah, aku nih sholat 5 waktu, aku nih puasa Ramadan ya Allah, tapi inilah aku nih ya Allah, isi dompet tipis ya, pelanggan dikit, hidup sempit ya Allah, serba id aku nih ya Allah. Tapi tetangga aku tuh ya Allah, sholat idah, puasa idah, ngucai wong baik, tapi mobilnya baru terus ya Allah, rumahnya bagus ya Allah, laku nih mana ya Allah, ke masjid tiap hari, air masjid tuh habis aku pengen ngambil untuk mandi. Wah, Masya Allah, ini godaan kita benar ibu-ibu. Kadang-kadang setan tuh membisik gitu. Sama ingat ibu-ibu, ingat. Ada 2 nikmat itu. Rizki kita ada 2. Panjang nih ceramah ini sebentar lagi, jam 3 selesai ya.
karena sudah tahu aku izin balik. Ya, ibu-ibu. Ya, Oke. Baik, ibu-ibu. Nih, rizki, nikmat dari Allah. Makanya rizki itu ada dua. Ada dalam bentuk nikmat, ada dalam bentuk istidraj. Yang istidraj itu apa? Itulah tadi. Yang tidak salat, yang berdosa, yang segala macam. Tapi diluaskan oleh Allah. Nah, nikmat yang sesungguhnya adalah yang diberikan kepada orang-orang yang bertakwa. Sebagai penutup ceramah saya, ibu-ibu. Ya, nih mohon maaf. Ibu-ibu punya jantung sehat, nikmat tak kira-kira? Punya paru-paru sehat, nikmat tak kira-kira? Oh, punya kaki bisa tegak, nikmat tak kira-kira? Nih, pahami nih, cucung ibu nih. Ini pernah kena gagal ginjal. Makanya Nyai Hafsah masang foto, itu lagi cuci darah. Ayo malang keburu Nyai milih foto ini. Ya, itu foto waktu saya baru selesai dioperasi. Ibu-ibu kalau sudah gagal ginjal, minum air semak ini tidak boleh dihabiskan. Ini dari pagi enggut malam sehari cuma segini. 5 jam itu cuci darah. Kata dokter apa? 5 jam itu seperti kita buang air. Ganti daripada kencing. Makanya ibu-ibu kalau lagi perutnya nak kemek, jangan berutuhan. Ayo nak kemek kuno. Itu nikmat. Tuh tiba-tiba perut ayo nak mising kuno. Itu nikmat. Aku punya wali santri, mohon maaf, ada tumor di duburnya. Tidak pacak mising, akhirnya harus dibelek dari perut sini. Nah, kira-kira kalau mising tadi nak mising apa nak nahan kira-kira? Nah, oleh karena itu nikmat itu, rizki itu tidak selamanya dalam bentuk rumah mewah, tidak selamanya dalam bentuk kendaraan mewah. Nyai, ibu-ibuku yang dimuliakan oleh Allah, barangkali inilah yang bisa aku sampaikan. Ya, kenapa saya semangat nengok ibu-ibu ini? Judulnya Khairun Nisa. Khairun Nisa itu maka ciri-cirinya tadi apa? Auratnya dijaga, mulutnya dijaga, hatinya dimantapkan untuk siap menghadapi ujian apapun. Mudah-mudahan semuanya disaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi wanita-wanita yang sebaik-baiknya wanita. Habis ini saya izin pulang ke Lubuk Linggau. Mohon doa, mudah-mudahan selamat sampai tujuan. Kalau ada contoh-contoh yang kurang berkenan, tadi aku nyebut Asia tebing, masih tebing, minta maaf ya ibu-ibu dan nyai-nyai. Mungkin apa namanya itu sekedar bercanda, baik. Minta maaf yang sebesar-besarnya. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Allah, hadirkan hatinya. Ya Allah, ya Allah. Kami yang duduk di masjid ini, ya Allah, izin minta kepadamu, mudah-mudahan kami dimantapkan hatinya seperti Masyitoh dimantapkan hatinya, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Karim. Kami diberikan kekuatan untuk bisa mengendalikan lidah kami, ya Allah, sebagaimana Sayyidah Asia mengendalikan lidahnya dari berkata-kata yang buruk. Ya Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Karim. Kami mudah-mudahan menjadi wanita yang pandai menjaga kehormatan kami dan menjaga kehormatan orang lain sebagaimana kehebatan itu Engkau berikan kepada Sayyidah Fatimah. Ya Allah, kalau ada di antara anak-anak kami seorang wanita, jadikan mereka seperti 3 wanita ini, ya Allah. 3 wanita surga, 3 wanita yang mulia, 3 wanita yang aroma wanginya tidak tergerus dengan waktu dan senantiasa disimpan dokumentasinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, jadikan nyai kami, bibi kami, bici kami, ayu-ayu kami semua di sini, ya Allah, mereka adalah sebaik-baik wanita, sebaik-baik umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, demikian dapat saya sampaikan akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.